Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman, perikanan dalam budidaya ikan nila skala rumahan. Di video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk membuat saringan sea filter, karena saya mendapat pesanan saringan sea filter dari salah satu teman subscriber yang ada di daerah Jawa Timur, teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau ngajak teman-teman untuk ngasih makan ikan dulu. Untuk di video selanjutnya saya mau memindahkan indukan ikan nila, teman-teman, karena indukan ikan nila yang kemarin kita pindahkan sekitar 3 minggu yang lalu itu sudah menghasilkan larva yang cukup banyak. Ini salah satu indukan yang sudah dibijakkan dan larvanya itu udah banyak, teman-teman. Nah itu lihat, nah itu di sebelah sana terlihat ya sedikit larvanya. Kebanyakan masih disimpan di dalam mulut indukan betinanya. Nah, di sini juga banyak banget, tapi tidak terlalu kelihatan kalau di kamera. Itu seperti yang ada di pojokan. Kalau disemburkan semuanya, pasti kolam ini bakal penuh dengan larva nila. Nah, sekarang kita mau kasih makan ikan dulu. Nah, ini stok ikan konsumsi tinggal sedikit, teman-teman. Ini untuk lauk sendiri aja nih, guys. Nah, oke. Kita lanjut ke kolam yang ada di bawah, karena kita mau lihat sea filternya seperti apa sih yang dipesan sama salah satu teman kita ini. Sebelumnya kita kasih makan ikan dulu. Nah, ini calon indukan nih, guys. Dan itu yang di kolam utama untuk pembesaran konsumsi. Sekarang kita langsung mau lihat sea filternya ya. Pesan untuk dibikinkan saringan sea filter seperti ini, tapi hanya saringan sama frame yang samping ini aja, teman-teman. Kalau pelampungnya ini dia nggak membutuhkan, karena dari kolam kemungkinan langsung menggunakan pompa ya untuk dialirkan langsung ke atas sea filter ini. Jadi sea filter yang saya gunakan ini, saya menggunakan saringan yang 1 meter kali setengah meter, dan setelah dibikin dengan frame seperti ini, itu ukurannya menjadi panjangnya jadi sekitar 90 cm dan lebarnya menjadi sekitar 40 cm ya, teman-teman, karena sebagian itu untuk sampingnya. Untuk ketinggian framenya ini sekitar 5 cm ya, teman-teman. Dan jadi seperti inilah kotoran ikan yang sudah tertampung di sea filter. Nah, ini saya akan coba untuk menyerok kotorannya. Seperti ini ya, teman-teman. Dan ini sudah terkumpul lumayan banyak. Ini bakal saya bersihkan terlebih dahulu, dan nanti saya bakal langsung bikin saringan sesuai yang dipesan sama teman kita yang dari Jawa Timur. Oke, yuk. Bang, kenapa air kolamnya tidak jernih sebening kaca seperti di kolam-kolam koi? Nah, ini berbeda ya, teman-teman. Jadi di kolam saya ini saya juga mengalirkan air dari gunung. Nah, contohnya ini, teman-teman. Jadi daerah saya itu kalau sedang musim hujan, air gunungnya itu memang melimpah dan bisa mengalir seperti ini. Tapi karena curah hujan yang cukup tinggi membuat air gunungnya itu warnanya jadi semacam ini, teman-teman. Sekarang habis hujan, teman-teman bisa lihat ini tanahnya masih basah semuanya, dan air gunungnya warnanya jadi agak putih bercampur dengan tanah ya, teman-teman. Jadi air gunung itu juga saya alirkan ke kolam sistem meras saya ini supaya untuk membantu menyegarkan. Jadi satu hal yang perlu teman-teman tahu, bahwa air dari sistem meras dengan air gunung yang ada di sini kualitasnya masih bagus dengan air gunung yang ada di sini, teman-teman. Jadi karena di daerah saya ini masih ada air gunung yang bisa mengalir, saya memanfaatkan air gunung tersebut untuk membantu kolam sistem meras ini ya, teman-teman, supaya airnya lebih sehat, ikannya lebih sehat dan lebih cepat besar. Dan kalau teman-teman mungkin mau murni dengan menggunakan sistem meras, saya sarankan untuk menambahkan filter biologis yang cukup ya. Tapi untuk membuat filter biologis tentunya kita harus mengeluarkan duit yang lebih banyak lagi ya, teman-teman, karena seperti kita tahu, teman-teman kalau mau membeli media filter biologis pasti harganya lebih mahal ya daripada filter mekanisnya. Nah, karena di daerah saya ada air gunung, makanya saya mengganti filter biologis tersebut dengan adanya air gunung, teman-teman.
Jadi untuk kejernihan air kolam buat saya itu nomor 2, yang penting terlihat seger ya. Kalau jernih-jernih banget yang enggak terlalu jernih tidak masalah, yang penting ikannya sehat dan makannya sangat lahap. Nah seperti ini contohnya guys. Oke, kita lihat makannya sangat lahap. Nah oke teman-teman, sekarang kita lanjut aja bikin si filternya. Oke teman-teman, jadi ini saringannya sudah jadi. Kita cek dulu. Ini framenya dari pipa paralon tipe AW yang bagus. Kemudian untuk bautnya ini saya menggunakan baut galvalum, dan ini baut seng galvalum juga. Jadi bentuknya seperti ini. Saringannya mulus, tidak ada cacat atau tidak ada yang keriting ya. Dan saringan ini sekarang sudah siap untuk dikirim, kita tinggal packing aja. Saya menggunakan kardus dan plastik, dan untuk alamatnya sudah saya cetak juga. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman, pipa ukuran setengah in yang di double, jadi biar sampingnya itu lebih tinggi, biar bisa menampung kotoran ikan teman-teman. Oke, sekarang saya mau persiapan packing dan nanti langsung kita kirim teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang paket si filternya atau saringan untuk si filternya ini sudah siap dikirim, baru saja selesai di packing. Semoga aman dan selamat sampai tujuan ya teman-teman. Sekarang kita mau persiapan untuk menuju ke tempat ekspedisi.
pulang lewat jalur yang tadi ya teman-teman, karena macet banget, parah. Dan ini saya mencari alternatif jalan yang lain untuk pulang, tapi karena lapar saya mampir makan dulu teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk paket sea filternya sudah saya kirim melalui jasa pengiriman JNE. Semoga aman dalam pengiriman dan selamat sampai tujuan. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya Beni Irwan, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.